Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Emir Hirzi Al-Akbar dari Program Studi Manajemen Universitas Pembangunan Jaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian saya terkait salah satu perusahaan multinasional terkemuka, yaitu Nestle Indonesia. Fokus utama dari presentasi ini adalah bagaimana Nestle Indonesia memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan dalam konteks pasar global, khususnya di Indonesia. Oke. Nestle Indonesia, peluang dan tantangan di pasar global. Nestle pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1910, namun baru resmi berdiri sebagai entitas lokal di tahun 1971. Selama lebih dari 50 tahun beroperasi, Nestle Indonesia telah menjadi salah satu pemain utama dalam industri makanan dan minuman. Mereka memiliki lebih dari 3.600 karyawan dan 4 pabrik besar yang berlokasi di Kejayan, Pasuruan, Cikupa, dan Karawang. Kehadiran Nestle bukan hanya untuk bisnis mata, namun juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan program kemitraan lokal. Selanjutnya, produk unggulan di Indonesia. Di Indonesia, Nestle menghadirkan berbagai produk yang sangat familiar bagi konsumen. Contohnya ada Denkau yang menyasar anak-anak dan ibu muda, serta KitKat sebagai produk camilan global yang sangat digemari anak muda. Produk-produk seperti Milo, Bear Brand, dan Nescafe juga punya pasar yang sangat kuat. Yang menarik, Nestle terus berinovasi mengikuti kebutuhan konsumen Indonesia, baik dari sisi rasa, kandungan gizi, maupun kemasan. Artinya, mereka sangat memahami bahwa pendekatan lokal sangat penting, meskipun mereka adalah perusahaan global. Jejak global dan lokal Nestle. Secara global, Nestle adalah perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia, beroperasi di 186 negara. Ini memberikan mereka kekuatan dalam jaringan distribusi, inovasi, dan strategi skala besar, khusus di Asia, termasuk Indonesia. Nestle melihat kawasan ini sebagai wilayah dengan pertumbuhan tercepat. Hal ini dibuktikan dengan investasi besar-besaran senilai lebih dari 9 triliun rupiah dalam 10 tahun terakhir. Keempat pabrik yang mereka miliki membantu memastikan kapasitas produksi tetap optimal dan terdistribusi dengan baik di pasar domestik. Peluang pasar. Indonesia adalah negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, mayoritasnya adalah generasi muda. Ini artinya potensi pasar produk konsumen kita sangat besar dan masih terus berkembang. Ditambah lagi dengan urbanisasi dan digitalisasi yang semakin cepat, konsumen Indonesia kini lebih menyukai produk kemasan, cepat saji, dan mudah diakses secara online. Menariknya, nilai transaksi e-commerce sudah mencapai 680 triliun rupiah di tahun 2023 dengan pertumbuhan lebih dari 20% per tahun. Selain itu, naiknya kesadaran kesehatan membuat konsumen mencari produk yang lebih sehat dan alami. Ini adalah peluang besar bagi Nestle untuk menawarkan produk fortifikasi dan berbasis nabati. Next, ada peluang dalam menghadapi pasar yang semakin kompleks. Nestle Indonesia tidak hanya fokus pada produk lama, tapi terus berinovasi. Misalnya, dengan meluncurkan produk Milo Less Sugar, mereka merespon permintaan konsumen akan produk rendah gula. Dari sisi distribusi, Nestle juga memperluas akses melalui e-commerce dan layanan quick commerce yang memungkinkan pengiriman lebih cepat. Mereka juga berkomitmen terhadap keberlanjutan, mulai dari penggunaan kemasan ramah lingkungan hingga mendukung petani lokal dalam pengadaan bahan baku secara etis dan berkelanjutan.
Ini menunjukkan bahwa Nestle bukan hanya bicara profit, tapi juga people dan planet. Oke, next ada tantangan. Tentu saja, peluang selalu datang dengan tantangan. Nestle Indonesia harus bersaing dengan banyak perusahaan lokal dan regional yang sangat fleksibel dan inovatif. Selain itu, ancaman dari produk tiruan atau ilegal yang bisa merusak kepercayaan konsumen dan merugikan secara finansial. Dari sisi regulasi, pemerintah Indonesia menerapkan standar keamanan pangan dan labelisasi yang cukup ketat. Nestle juga harus memastikan semua produknya patuh pada regulasi tersebut. Perubahan tren gaya hidup dan gizi yang cepat menuntut Nestle untuk terus beradaptasi secara cepat dan tepat. Next, ada kesimpulan. Dari semua penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa kekuatan utama Nestle Indonesia terletak pada kemampuannya untuk terus beradaptasi, baik melalui inovasi produk, efisiensi operasional, maupun strategi keberlanjutan. Mereka tidak hanya bermain di pasar global, tapi juga sangat memahami kebutuhan pasar lokal. Dengan fundamental ekonomi Indonesia yang kuat, saya percaya Nestle akan terus berkembang dan membawa visi mereka, yaitu good food, good life di tengah berbagai tantangan yang ada. Demikian presentasi saya mengenai Nestle Indonesia dalam konteks pemasaran global. Terima kasih atas perhatiannya.